Serat Sakajati, Bab 4, Ramuan Abal-abal. Hasil awal dan rasa ragu. Pagi itu, dapur bambu milik nenek dipenuhi dengan aroma khas yang sudah begitu akrab bagi Sakajati. Asap tipis mengepul dari tungku tanah liat di pojok ruangan, kayu bakar berderak perlahan, meninggalkan bara merah yang stabil. Dinding-dinding anyaman bambu tampak sudah mulai menghitam karena jelaga, namun justru disitulah kesan hangat terasa. Cahaya matahari yang menembus celah-celah bambu membentuk garis-garis tipis, seolah melukis udara dengan warna kemasan. Di atas meja bambu panjang, berjejer berbagai wadah, kendi tanah berisi air, lesung kayu kecil penuh dengan rempah, dan anyaman daun kelapa tempat menaruh jahe, kencur, serta temulawak yang sudah dikupas. Setiap kali nenek menumbuk rempah, bunyi duk-duk dari alu kayu menggema, berpadu dengan kokok ayam jantan dari halaman depan. Sesekali terdengar juga suara anak-anak desa yang lewat sambil bercanda, lalu lenyap terbawa angin. Nenek Sakajati bergerak pelan tapi mantap. Tangannya yang keriput tetap lincah ketika menakar bahan, tidak pernah kurang atau lebih. Ia meraih segenggam irisan jahe, menimbang dengan mata, lalu menjatuhkannya ke dalam panci tanah liat yang sudah berisi air mendidih di atas tungku. Wajahnya serius, keriput di dahi tampak makin dalam setiap kali ia menghitung takaran dalam hati. Sakajati duduk di bangku kayu rendah, mengipasi tungku dengan sebatang papan tipis. Angin kecil dari kipasnya membuat api bertambah besar, memakan kayu yang masih lembab. Asap sesekali membuat matanya perih, tapi ia sudah terbiasa. Setiap hari seperti ini, nenek yang meracik, ia yang membantu. Tugasnya sederhana, tidak pernah berubah, mengupas, mengipasi, atau mengambil air. Namun pagi itu, rasa jenuh merayap dalam dirinya. Bau jahe dan kunyit yang menguar, meski menenangkan, bagi Sakajati sudah terasa membosankan. Setiap langkah nenek selalu sama, setiap ramuan selalu berakhir dengan aroma serupa. Ia menatap cairan kuning keemasan dalam panci yang mendidih, lalu menghela napas panjang. Apakah tidak bisa dicoba sesuatu yang lain? Pikirnya. Dari luar dapur, suara dedaunan bergesekan ditiup angin. Burung pipit sesekali hinggap di atap rumbia, mengeluarkan kicauan pendek. Semua terasa damai, namun bagi Sakajati, damai itu makin lama seperti rutinitas yang menahan. Ia ingin sesuatu yang berbeda, meski hanya sedikit. Nenek menoleh sejenak. Saka, airnya jangan sampai habis. Kalau apinya terlalu besar, jamunya pahit sekali nanti. Iya, Nek, jawab Saka sambil melanjutkan kipasannya. Ia melirik neneknya yang masih sibuk memotong-motong batang serai, lalu tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia kagum bagaimana nenek bisa begitu telaten, sabar, dan penuh keyakinan pada cara-cara lama. Namun justru keyakinan itulah yang membuat Saka ingin tahu, apakah benar satu-satunya jalan meracik jamu hanyalah mengikuti aturan lama. Udara dapur makin hangat, bercampur antara bau rempah yang pekat dan aroma kayu yang terbakar. Di balik itu, tumbuh rasa penasaran dalam diri Sakajati. Ia ingin suatu hari nanti menambahkan sesuatu, mencoba hal baru, meski ia tahu nenek pasti tidak akan menyukainya. Setelah hampir 1 jam duduk di dapur, rasa panas dari tungku membuat tubuh Sakajati lengket oleh keringat. Ia menghela napas, lalu bangkit dari bangku kayu. Nek, aku ke belakang sebentar, ya. Ambil udara, katanya sambil menaruh papan kipas di sudut dapur. Nenek hanya mendengus pelan tanpa menoleh, sibuk mengaduk ramuan yang warnanya sudah mulai pekat. Jangan lama-lama, air rebusan tidak bisa dibiarkan sendiri. Sakajati mengangguk, lalu melangkah keluar melalui pintu bambu kecil di samping dapur. Begitu kakinya menginjak tanah halaman belakang, udara segar langsung menyapu wajahnya. Berbeda dengan pengap dapur, kebun belakang rumah terasa teduh. Pohon pisang menjulang, daunnya bergoyang ditiup angin. Semak-semak liar tumbuh di sela jalan setapak kecil yang sering ia lewati ketika mengambil kayu bakar. Ia berjalan pelan, melewati rumpun serai dan lengkuas yang nenek tanam di sudut. Bau tanah basah bercampur aroma dedaunan membuatnya lebih tenang. Sambil menendang kerikil kecil di tanah, matanya bergerak mencari sesuatu yang berbeda. Di tepi kebun, matanya tertumbuk pada sehelai daun yang tampak asing. Bentuknya agak lonjong, tepinya bergerigi halus, dan warnanya hijau tua dengan urat yang menonjol jelas. Saat didekati, ia mencium aroma tajam yang langsung menusuk hidung, bukan bau busuk, melainkan segar, hampir seperti campuran jeruk dan tanah. Daun apa ini?
Gumamnya pelan. Ia jongkok, menyentuh permukaan daun dengan ujung jari. Teksturnya kasar, seolah dilapisi serbuk tipis. Rasa penasaran membuatnya merobek sedikit, lalu mendekatkan potongan itu ke hidung. Bau segarnya makin terasa. Ada semacam energi yang berbeda, seolah daun itu menyimpan sesuatu lebih dari sekadar hijauannya. Ingatan samar muncul, beberapa hari lalu, ia pernah melihat seekor kambing tetangga masuk ke kebun belakang. Hewan itu sempat menjilat daun yang sama, lalu mengunyahnya sebentar sebelum kembali makan rumput. Anehnya, kambing itu tampak lebih segar setelahnya, tidak seperti biasanya yang suka lesu di siang terik. Pikiran itu membuat bulu kuduk Saka Jati berdiri. Apa mungkin daun ini punya khasiat? Rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia memetik beberapa helai, menggenggamnya erat. Aromanya menyebar, membuatnya sedikit pusing namun juga terkesan menenangkan. Saka Jati menatap daun-daun itu lama, bimbang antara membuangnya atau membawanya ke dapur. Kalau nenek tahu, pasti marah besar, bisiknya. Ia menoleh ke arah dapur. Dari celah dinding bambu, terlihat asap tipis masih mengepul. Suara alu kayu menumbuk terdengar sayup. Hatinya berdebar. Ia tahu nenek sangat ketat soal ramuan. Setiap takaran ada aturan, setiap bahan ada waktunya. Namun justru karena itu, Saka Jati merasa ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Dengan langkah hati-hati, ia kembali ke dapur sambil menyembunyikan daun itu di balik lipatan bajunya. Setiap kali ia melangkah, degup jantungnya terasa semakin cepat. Ada semacam kegembiraan bercampur ketakutan, kegembiraan karena menemukan sesuatu yang baru, ketakutan karena jika ketahuan, ia bisa mendapat omelan panjang. Begitu masuk dapur, ia duduk kembali di bangku kayu. Nenek masih sibuk, tidak memperhatikan. Dari genggamannya, daun liar itu terasa dingin, seakan menunggu untuk dicoba. Apakah ini saatnya? Pikir Saka Jati sambil menatap panci rebusan jamu yang mendidih. Saka Jati duduk lagi di bangku kayu rendah, pura-pura mengipasi tungku seperti biasa. Namun di balik lipatan bajunya, genggamannya masih erat pada daun-daun liar yang baru saja ia temukan. Sesekali ia melirik ke arah nenek, memastikan wanita tua itu benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya. Nenek sedang berdiri di depan meja bambu, sibuk menumbuk biji-bijian kecil berwarna hitam. Suara duk-duk berulang, ritmis, seperti detak jantung yang menenangkan. Uap panas dari panci besar terus naik ke udara, membuat aroma kunyit, jahe, dan serai bercampur pekat. Suasana dapur penuh wangi jamu yang biasa, wangi yang sudah tak asing lagi bagi Saka Jati. Namun kali ini, wangi itu justru membuatnya makin gelisah. Jemarinya bergerak pelan, mengeluarkan sehelai daun dari balik bajunya. Daun itu hijau gelap, aromanya menusuk tajam, menyelip di antara bau rempah yang lain. Saka Jati menatapnya lama, berusaha meyakinkan diri. Kalau aku masukkan sekarang, siapa yang tahu? Nenek sibuk, dan siapa tahu rasanya jadi lebih baik, atau lebih buruk. Tapi bagaimana kalau justru lebih hebat dari ramuan biasa? Keringat dingin membasahi tengkuknya, jantungnya berdegup keras, tapi tangan itu tetap terulur ke arah panci. Ia menunggu momen ketika nenek menunduk, menuang hasil tumbukan ke dalam mangkuk tanah liat. Begitu kesempatan datang, ia meremas daun itu kecil-kecil, lalu menjatuhkannya cepat ke dalam rebusan. Plup, potongan daun segera tenggelam dalam cairan panas yang bergolak. Hampir seketika, perubahan terjadi, uap yang keluar dari panci membawa aroma berbeda, lebih segar, lebih tajam, bercampur aneh dengan bau kunyit yang hangat. Seakan ada hembusan angin baru menyusup ke ruangan bambu itu. Saka Jati menahan napas, menunggu reaksi. Nenek tiba-tiba mengerutkan dahi. Ia mendekat, mengendus udara. Kenapa baunya beda? Tanyanya curiga. Saka Jati berpura-pura tetap mengipasi tungku, meski tangannya gemetar. Mungkin, kayunya, Nek. Kayu bakarnya baru, jadi asapnya lain. Namun nenek bukan orang mudah dibohongi. Ia mengambil sendok kayu, mengaduk pelan, lalu menatap cairan dalam panci. Warnanya juga agak beda. Siapa yang? Saka Jati. Suaranya meninggi. Kamu taruh apa ke dalamnya? Saka Jati tersentak. Aku cuma, ia menelan ludah, lalu berkata cepat, cuma sedikit daun, Nek. Daun liar, aromanya enak, jadi aku coba masukkan. Siapa tahu jamunya jadi lebih segar. Wajah nenek memerah, bukan karena panas tungku, melainkan marah. Astaga,
Bocah ini, kau tahu apa tentang jamu? Setiap bahan ada ukurannya, ada pasangannya. Kalau sembarangan, bisa jadi racun. Nada suaranya keras, tapi lebih banyak rasa takut ketimbang amarah. Ia tahu tubuh orang desa bergantung pada jamu-jamunya. Jika ada yang salah, nama baiknya akan hancur. Saka Jati menunduk, tapi tetap mencoba membela diri. Tapi, Nek, kalau tidak pernah coba, kita tidak akan tahu. Barangkali justru bisa lebih manjur. Aromanya saja sudah beda, kan? Nenek menghela napas berat, menatap cucunya dengan mata berkilat. Jamu bukan tempat untuk bermain-main, Saka. Ini obat, bukan mainan. Hening sebentar, hanya suara air mendidih yang terdengar. Uap memenuhi ruang, menyelip di antara ketegangan mereka. Saka Jati menggenggam lututnya, mencoba menahan dorongan di dadanya. Aku bosan, Nek, setiap hari selalu sama. Aku ingin tahu, kalau aku menambahkan sesuatu, apa yang terjadi? Bukankah nenek dulu juga pernah mencoba-coba sampai akhirnya menemukan ramuan yang tepat? Kata-kata itu membuat nenek terdiam sesaat. Tatapan matanya melembut, tapi kerut di wajahnya tetap dalam. Ia menoleh lagi ke panci, mengaduk perlahan. Aroma segar masih keluar, menusuk hidungnya dengan aneh. Ia tidak bisa menyangkal, bau itu memang menarik. Tapi apakah aman? Kalau sampai orang keracunan karena ramuan ini, kamu yang harus tanggung jawab, gumamnya akhirnya, suaranya menurun. Saka Jati mengangkat wajah, sorot matanya penuh semangat meski gugup. Kalau berhasil, Nek, mungkin ini akan jadi ramuan baru. Nenek hanya mendecak pelan, lalu kembali sibuk mengawasi rebusan. Namun jelas, dalam hatinya ada perdebatan yang sama kuat dengan cucunya, antara ketakutan dan rasa penasaran. Rebusan akhirnya dianggap cukup. Nenek menyingkirkan kayu yang masih menyala, membiarkan api mengecil jadi bara merah. Uap panas masih mengepul dari panci tanah liat, memenuhi dapur dengan aroma yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya hangatnya jahe dan kunyit, melainkan ada segaris bau tajam yang sulit dijelaskan, segar tapi juga menekan dada. Nenek mengambil sendok panjang, mengaduk pelan. Cairan di dalam panci tampak sedikit lebih gelap, dengan lapisan tipis kehijauan di permukaan. Ia mengernyit, wajahnya jelas penuh kecemasan. Warnanya tidak seharusnya begini, katanya lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Saka Jati mendekat, matanya berbinar penasaran. Tapi baunya lebih enak, Nek. Lebih segar, coba saja. Diam, potong nenek cepat, nadanya tajam. Ia menatap panci itu seolah melihat musuh. Kalau sampai ada orang sakit karena jamu ini, bagaimana? Mereka percaya padaku, mereka percaya pada keluarga kita. Satu kesalahan saja, kepercayaan itu bisa hilang. Saka terdiam, tapi rasa ingin tahunya tak padam. Ia menatap cairan mendidih yang perlahan mereda. Dalam dadanya ada semacam desakan, keinginan untuk membuktikan bahwa apa yang ia lakukan tidak sepenuhnya salah. Ketika nenek menaruh sendok kayu ke meja, Saka bergerak cepat. Ia menuang sedikit ramuan ke dalam cangkir tanah kecil, meniup uapnya, lalu meneguk seteguk sebelum nenek sempat menghentikan. Saka Jati, pekik nenek, hampir terlonjak dari tempatnya. Namun Saka sudah menelan. Lidahnya segera disergap rasa aneh, pahit kencur, hangat jahe, tapi bercampur dengan sesuatu yang berbeda. Ada kesegaran getir yang meluncur ke kerongkongan, membuat dadanya terasa lebih lega. Ia menahan napas sejenak, menunggu reaksi tubuhnya. Nenek berdiri di depannya, gemetar antara marah dan panik. Bagaimana rasanya? Apa kau merasa pusing? Perutmu sakit? Katakan. Saka menggeleng perlahan, wajahnya serius. Rasanya, aneh, Nek. Tapi segar, seperti ada udara baru masuk ke badan. Aku tidak merasa sakit. Nenek masih menatapnya penuh curiga, seakan menunggu ia jatuh pingsan kapan saja. Namun detik demi detik berlalu, dan cucunya tetap berdiri tegak. Saka bahkan tersenyum kecil, meski perlu membasahi keningnya. Lihat, tidak apa-apa, katanya, berusaha meyakinkan. Mungkin justru jamu ini lebih manjur. Nenek menutup mata sebentar, menghela napas panjang. Kamu terlalu nekat. Kalau saja daun itu beracun, apa kamu pikir nyawamu bisa diganti dengan penyesalan? Saka menunduk, tapi senyumnya masih tertahan. Ada rasa puas yang tidak bisa ia sembunyikan, akhirnya ia berani mencoba sesuatu yang berbeda. Nenek menatap panci itu sekali lagi.
Besok akan ada orang datang mengambil jamu. Kita lihat saja, tapi aku tidak tenang. Aku tidak yakin ini aman. Suaranya lirih, lebih seperti bicara pada dirinya sendiri daripada kepada cucunya. Saka hanya duduk kembali di bangku kayu, menatap cairan pekat yang kini berdiam di panci. Dalam hatinya berkecamuk antara rasa bangga dan rasa bersalah. Ia tahu ia sudah melanggar aturan nenek, tapi ia juga merasa ada sesuatu yang benar dari tindakannya. Uap jamu masih mengepul, memenuhi ruangan dengan bau segar yang asing. Di tengah diam itu, hanya satu hal yang pasti. Besok, ramuan ini akan dicoba orang lain, dan tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi.